Kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi membuka kembali ingatan akan kasus korupsi yang mendera mantan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Mantan Menteri Agama itu terjerat kasus korupsi penyelenggaraan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Muhammad Khotib menilai kasus Romi sangat punya pengaruh pada posisi P3. Apalagi pemilihan legislatif tinggal 1 bulan lagi. Kalau bicara apakah ini berimplikasi terhadap partai P3 atau partai Islam lainnya, secara spesifik ini sangat berimplikasi terhadap P3. Pertama, kita sisa punya waktu 1 bulan jelang hari pemilihan. Artinya kan kita bicaranya implikasinya finalnya adalah hari pemilihan. Apakah kemudian P3 bisa lolos atau lain sebagainya, itu kan kira-kira pertanyaan spesifiknya gitu. Nah, kalau kita ukur umpamanya ini sisa punya waktu 1 bulan, itu kemudian menyisakan waktu yang sangat singkat, yang sangat sempit begitu untuk P3 bisa bangun kembali ya, untuk P3 bisa merecovery persepsi negatif tadi yang sudah sangat kuat ya. Kalau tadi peneliti LSI menganggap P3 berat sekali untuk bisa rebound atau recover setelah terkena tsunami politik seperti ini. Bagaimana dengan teman-temannya, teman-teman seperjuangan? Apa partai-partai yang berandaskan Islam sendiri? Mas Arief gimana? Ya, saya kira begini. P3 ini partai yang dulu merupakan fusi dari sejumlah partai berlandaskan Islam ya. Tapi dalam perjalanannya kan partai-partai Islam terutama setelah reformasi itu tumbuh dan berkembang begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda katakan apakah punya pengaruh, penangkapan Romi ini punya pengaruh terhadap elektabilitas partai-partai Islam secara keseluruhan, saya kira itu akan sangat mudah dibantah oleh partai-partai Islam, termasuk juga orang-orang di dalam P3, bahwa ini adalah pekerjaan oknum. Jadi dibikin garis bahwa ini oknum dan tidak ada kaitannya sama partai-partai Islam. 3 ketua umum Mas Arief itu oknumnya ada di pucuk pimpinan partai menjadi Exactly, tapi kalau Anda lihat sebetulnya perolehan suara dari partai-partai yang Anda sebut sebagai partai Islam itu PKS itu akan ada di situ saja. Dia tidak hilang sama sekali, tapi juga tidak besar-besar amat begitu. Jadi bukan itu menurut saya poinnya. Poinnya adalah bagaimana partai-partai Islam ini bisa menggait pemilih berdasarkan sentimen-sentimen keagamaan yang mereka bawa dengan melepaskan diri dari persoalan-persoalan korupsi dan sebagainya. Selama ini itu menjadi jualan utama kan partai-partai Islam untuk bisa menggait pemilih, membawa sentimen agama dalam hal jualan-jualan value keagamaan yang kemudian bisa dijawantahkan. Ya coba Anda lihat apa yang terjadi dengan PKS. Sekarang yang memang lebih seru kan memang begitu. Pada jualan politik identitas itu politik kan. Identitas. Nah ini berimplikasi nggak pada kepercayaan publik atau mungkin publik jadi apatis misalnya dengan jualannya dan juga penjualnya gitu, saya gimana gitu. Saya mau ambil contoh ya misalnya, sedikit ya. Misalnya kayak PKS. PKS itu kan karakter pemilihnya sama-sama Islam, berbeda dengan P3, berbeda dengan PKB gitu. Jadi kalau ada prahara di P3, apakah PKS akan terpengaruh? Saya rasa tidak. Gitu. Karena sudah punya loyalitas, sudah punya konstituen. Tapi secara image besar bahwa rumah besar umat Islam kalau kata jargonnya P3 gitu. Dan itu menjadi teman seperjuangannya ada beberapa kawan-kawan lain yang juga partai-partai berlandaskan Islam. Secara kepercayaan Mas Rifu. Itu tergantung seperti tadi dikatakan oleh Mas Arief Zulkifli, bagaimana kemudian P3 dan partai-partai Islam lain itu membangun narasi setelah kasus ini. Kalau dia bisa membangun narasi yang pada ujungnya kemudian bisa membangun persepsi yang baik atau memulihkan persepsi yang sekarang persepsi turun, memburuk gitu ya. Tapi kalau misalkan ini bisa mengolah narasinya kemudian mengembalikan persepsinya ke arah yang semula, ya partai ini akan tetap survive. Dengan jualan yang sama. Mau tidak mau karena memang ideologi yang diambil oleh partai itu kan berlandaskan memang Islam. Kalau politisi pada dasarnya sama menurut bapak-bapak, bagaimana dengan publiknya? Ini ada satu barang yang kemudian dijual dengan narasi yang sama, berharap publik selalu suka meskipun kita tahu barangnya ada cacat berkali-kali gitu. Publik itu kan sebenarnya punya loyalitas. Swing voters berapa di Indonesia? Itu kan sekitar 30%-an lah kira-kira ya. Nah 30% itu kan kalau misalkan terbagi, misalnya masuk dalam P3, suara P3 sekarang. Berapa itu? Nah kemungkinan swing voters ini kan yang akan berpindah. Tapi apakah swing voters di P3 itu cukup besar? Saya pikir orang ketika pertama kali sudah pilihannya di P3 ya, kemudian secara tradisional memang di P3, dia
ketika misalkan partai ini bisa membangun narasi yang baik, mereka akan tetap bertahan. Meskipun ada cacat-cacat Itu tadi makanya ketika bisa dibilang ini oknum, di garis bawah ini oknum. Mudah sekali. Saya ngelihat begini. Saya ngelihat begini. Kalau pertanyaannya adalah penurunan, kita mempercaya akan ada penurunan elektabilitas pada P3. Kira-kira larinya kemana kan gitu kan? Nah, saya lihat yang paling dekat karakter pemilih dan karakter partainya adalah PKB. Jadi di dalamnya ada unsur NU, Islam tradisional dan sebagainya. Itu mungkin akan pindah ke situ. Tapi karena fusi masih ada menyisakan. Betul. Sama Masyuminya ada di PBB kan ada unsur NU paling nggak di dua tempat ini. Jadi mereka akan pindah ke situ. Tapi yang paling besar mungkin efeknya di PKB. Tapi tidak ada distorsi publik terkait dengan politik Islam politik misalnya dalam saya kalau ngomong soal secara keseluruhan, saya yakin tidak ada pengaruh yang signifikan. Tapi justru pengaruh besarnya adalah bisa lolos 4% apa enggak. Nah, itu yang lebih penting dan bisa kita ngecek apakah bisa lolos apa enggak. Sementara yang lain yaitu tadi malah justru bisa yaitu kalau bisa membangun masing-masing partai Islam bisa membangun narasi. Soalnya kalau Anda lihat bahwa ini karena udah 2 kali partai ini sama sudah banyak bukan hanya di P3 saja di partai-partai lain Islam. Jadi tidak ada hubungan partai Islam dengan partai tidak Islam gitu ya. Masa atau tidak berlandaskan Islam Pancasila gitu ya. Enggak lihat itu. Orang jadi enggak ngelihat karena memang jualannya moral dan agama ini tidak ada hubungannya. Orang Indonesia itu saya rasa orangnya cenderung pemaaf. Kita ingat ada sebuah partai yang dikorupsi itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an loh ini yang dikorupsi, tapi tetap survive. Kemudian kita ingat ada politisi yang pernah terpergok atau videonya beredar luas bermain panas, sekarang balik lagi dia bisa diterima. Begitu juga ada juga anggota DPR yang kemudian perempuan yang bermain videonya itu main panas, tapi dia memperoleh suara jadi besar dia ini paling besar. Saya bilang begini, suara pemilih Islam itu adalah pemilih Islam itu adalah sebuah entitas yang berbeda dengan partai yang berlandaskan Islam, gitu ya. Tadi dikatakan oleh Sabto, partai-partai nasionalis itu juga punya sayap Islam, karena dia ngelihat itu sebagai sebuah segmen yang harus dibina, begitu. Jadi nggak ada persoalan. Kalau Anda lihat fenomena Islam politik yang besar adalah demonstrasi 212. Di dalamnya itu lintas partai dan mereka tidak bawa bendera partai di situ. Dan nggak hanya partai Islam juga loh di situ. Udah macam-macam. Dan ini nggak ngaruh ya. Jadi apa yang terjadi dengan partai berlandaskan Islam tidak akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Islam politik atau mungkin partai politik berlandaskan Islam. Yang terpengaruh adalah kepercayaan publik terhadap partai menurut saya. Partai tersebut ya. Kalau Air Supply bilangnya forgive and forget. Kalau Mas Revo bilang publik Indonesia forgive and forget gitu ya. Tapi bagaimana dengan elektabilitas? Bahas partai Islam pakai Air Supply. Elektabilitas. Yang menarik adalah elektabilitas. Ini katanya ada yang forgive, ada yang forget, ada yang naik turun. Kita akan bahas usai jeda. Kami akan segera kembali. Kalau Air Supply, forgive dan forget. Kalau kata Mas Revo, pemilih Indonesia tuh forgive and forget gitu ya. Jadi udah gampang lupa, gampang memaafkan juga. Tapi apakah ini tergambar dari elektabilitas dua calon presiden yang di-capture? Ini ada yang mengagetkan Mas Arief. Waduh, agak mengagetkan katanya ada survei terakhir dari Litbang Kompas. Boleh kita lihat panorama survei-survei terakhir sebelum kita bahas? Oke, ini dia Litbang Kompas yang membuat Mas Azul kaget ya. 22 Februari 5 Maret Kompas merilis 49% Jokowi Maruf, Prabowo Sandiaga 37%, undecided voter 13%. Ini untuk kali pertama Kompas mengeluarkan survei bahwa Jokowi di bawah 50%. Kita lihat survei lainnya untuk mengkomparasi SMRC di waktu yang tidak begitu beda Mas Arief. Jokowi 57,6, Prabowo 31,8, undecided voters 10,6. Kita lihat beberapa survei lainnya. Oke, ini Polmark ya. Oke, ini saya nanti minta pendapat Bapak-Bapak juga. Polmark kenapa seperti ini? Ada 40,4 Jokowi Maruf, Prabowo Sandiaga 25, tapi undecided votersnya 33. Ini menarik sekali. Ini konsep Indonesia, kita lihat sudah. Kita geser lagi. Oke, terakhir lingkaran survei Indonesia, DNJA. Ini pada survei dilakukan pada akhir Februari.
58% berbanding 30%. Mas Arief, kaget? Gini, saya tidak kaget karena saya udah dengar sebelumnya dari sejumlah pollster ya, termasuk dari Kompas, ada kecenderungan angka bergerak turun untuk kandidat 01. Tidak terlalu besar tapi ada tren turun gitu. Tapi kalau orang mau kaget begitu itu juga nggak salah. Karena apa? Karena dalam 6 bulan terakhir, 5-6 bulan terakhir sebetulnya angkanya itu praktis stagnan di angka tertentu saja. Kalau yang saya bilang ada penurunan itu penurunan yang kecil begitu ya. Itu cukup mengagetkan nggak? Apa cukup signifikan menurut Anda? Nah sekarang kan jadi secara psikologis karena orang paling tidak bandinginnya antara Kompas dengan yang SMRC sebelumnya yaitu SMRC gitu. Saya tadi juga komunikasi dengan beberapa pollster di SMRC yang mereka juga, waduh, kok bisa beda ya? Ini kan pilihannya kita salah, mereka salah, atau kami berdua salah gitu kan? Karena dilakukan pada periode yang kurang lebih sama dengan metode yang sama-sama bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi buat saya akhirnya poinnya adalah satu, ada penurunan tapi Jokowi masih unggul. Nah, sekarang tinggal bagaimana tim kampanye 01 ini bisa menahan laju perlambatan itu, penurunan itu, sebaliknya 02 bagaimana memacu diri untuk terus meningkatkan sehingga perbedaannya semakin kecil gitu kan. Nah, ini fakta yang nggak bisa nggak bisa ditolak. Cuman saya kira survei juga hendaknya tidak dijadi satu-satunya patokan ya. Dalam beberapa kesempatan survei juga kadang-kadang meleset dalam memperkirakan. Jika kita anggap survei Litbang Kompas itu betul adanya mengcapture referensi masyarakat di waktu yang ada, di waktu yang di capture itu, apa yang bisa kita lihat dari survei itu? Ini kalau saya lihat tentu saja kita sangat menghargai ya survei Kompas selama ini memang cukup kredibel dan menjadi pegangan banyak orang. Tapi yang kali ini yang menarik itu ada dua hal menurut saya. Yang satu, undecided voternya itu tinggi. Lah itu sekarang 15 ya? 13, 14. Kali ya, sampai kita buat contekan. Sejumlah survei itu. Kompas. Sama 11, ini margin errornya 2,2. Jadi agak biasanya kan di bawah 2 ya, walaupun 2 itu angka maksimal. Ini melebihi dari batas itu sama undecided. Ini nggak tahu apakah ini akan menjadi semakin menarik karena menjadi dua-duanya semakin sama-sama. Soalnya kalau misalnya undecided-nya itu pendek, masalahnya kan undecided-nya dengan jumlah selisihnya ini kan masih bisa pindah kemana ini kan. Nah, tapi secara psikologis punya dampak apa? Dengan di bawah 50 selama ini hampir survei-survei tadi Anda katakan punya kredibilitas dan rekam jejak yang cukup baik. Mengatakan Jokowi di atas 50, what's going on? Apa yang secara psikologi bisa kita tangkap? Tadi kita ada diskusi di grup kita ya, saya udah jadi punya satu grup. Ya, ada beberapa lah. Grup penyokong Sabto. Banyak kan kita sama-sama admin soalnya kan. Admin di mana-mana. Nah, yang menarik itu ketika kita melihat undecided-nya itu jumlahnya sebesar itu dengan jumlah yang itu kan menjadi pertarungan menjadi ramai dan panjang. Lah itu yang akan menjadi lebih seru dalam waktu yang sangat pendek ini. Hanya seru atau ada wow efek nggak di bawah 50 loh? Karena belum pernah katanya. Seorang petahana harusnya jangan di bawah 50 lah seorang petahana. Harusnya dengan berbagai privilege yang dipunya itu harusnya lebih dari 50. Dan lagi kan ketika 2014 kan sebenarnya modalnya itu sudah sekitar 54 ya, 54-55% itu artinya ini nggak balik modal, agak tekor dikit. Tekor dikit gitu loh. Artinya memang ini sebuah kita sih meyakini Kompas memberikan data yang cukup cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah artinya ini harus bisa mengingatkan pihak TKN bahwa sebulan lagi suara kalian tinggal segini loh. Gitu. Tapi ini akan berubah konstelasi cukup dalam nggak terkait dengan naik turunnya, terutama strategi kampanye. Kita akan bahas. Kita akan bahas. Oke. Udah kembali.
Meskipun di ujung saya mengingatkan Anda bisa menyaksikan juga siaran kami ini di cnnindonesia.com dan juga di detik.com. Gak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Saya mau membayar dosa saya ke Mas Sabto. Tadi mau motong pembicaraan. Monggo Mas Sabto. Ya, jangan dilihat secara pie besarnya saja. Kita lihat Kompas, kita sama-sama mungkin tadi pagi sudah melihatnya. Yang di bawah itu cukup menarik, itu cukup mengkhawatirkan bagi kubu 01 karena keterangan-keterangan lanjutan dari survei di ini. pie chart yang kecil-kecil itu terutama yang di usia milenial, usia muda, usia pemula, pemilih pemula itu kan yang selama ini belum tahu mau kemana, jangan-jangan itu adalah bagian lain dari undecided juga. Kalau itu larinya kemana? Sementara dari pie chartnya itu menunjukkan ada beberapa pengurangan dari yang selama ini yang menjadi modal dasar dari kubu 01 gitu. Realistis bahwa pemilih pemula menjadi yang paling rayap yang menggerogoti survei. Saya kira Kompas membuat sebuah infografik yang sangat menarik dan komunikatif ya. Jadi dia bikinkan pie chart di situ, yang paling kiri adalah pemilih yang paling muda, yaitu generasi Z. Pertama kali milih lah ya. Lalu kemudian semakin ke kanan itu generasi semakin tua. Dan kelihatan di situ bahwa di generasi yang lebih muda di sebelah kiri itu mulai bergerak ke arah Prabowo, sementara Jokowi bertahan dengan pemilih-pemilih berusia tua dan dewasa begitu. Kan pertanyaannya kan ini anomali betul. Karena selama ini Jokowi apa yang membuat itu kan efeknya dari mana kan? memotretkan diri dan kita percaya sebagai anak muda. Misalnya ke festival musik, ke festival, peduli pada startup, jadi idiom muda itu ada di Jokowi. Kenapa sekarang berkali? Apa rayapnya itu ada di mana? Apa yang membuat kayu ini terayapi? Dulu kalau gini, dulu kan kita mengenal istilah Jokowi Effect ya. Dan tadi sempat di program sebelum LPT ini di Prime News kan sempat disinggung bahwa Jokowi Effect. Dan kemudian Jokowi Effect itu meredup beralih ke Prabowo Sandi Effect seperti itu. Kalau saya sebenarnya melihat bukan pada Prabowo Sandi, tapi pada Sandi Effect. Oh, justru Sandi yang menjadi daya tarik. Selama 7 bulan terakhir dia berkeliling ke banyak tempat, kemudian dia memunculkan sosok muda, dia memunculkan energi-energi positif, itu saya rasa cukup sangat berpengaruh ke kalangan pemilih muda. Di sisi yang lain, Jokowi makin ke sini, bukan Jokowinya ya, tim kampanye Jokowi ini yang dibangun energi-energinya tidak seperti 2014 lalu. Energi-energi positifnya itu semakin meredup dan lebih banyak attacking atau attack ofensif yang energi negatif yang dimunculkan. Tapi kenapa ditinggal? Kalau tadi kata Mas Arief tadi dengan segala jargon, simbol, baju, jaket keren, naik chopper itu kan millennials banget. Muda banget. Apa yang membuat kenapa Sandi jadi lebih ini? Bagaimana dengan pemilih Islam yang diharapkan tadi dengan Kiai Ma'ruf? Apakah Kiai Ma'ruf juga tidak bisa menjadi batu sandungan untuk menahan penurunan? Ada dua nih pertanyaannya, Budi. Jadi kalau di pemilih muda, tadi saya katakan tadi ada peningkatan di kalangan pemilih muda untuk memilih Prabowo, bergerak ke arah sana. Kenapa? Ada dua alasan menurut saya. Pertama karena Prabowo menahan diri untuk tidak memotretkan dirinya sebagai anak muda karena dia tahu dia kalah muda sama si Jokowi dengan gaya maupun dari sisi usia. Gak bisa tetap pakai baju ala Soekarno. Yang penting adalah buat Prabowo, orang-orang pemilih muda yang jumlahnya sekian puluh juta itu melupakan apa yang disebut dengan dosa masa lalu yang selalu dipersoalkan oleh kalangan yang lebih senior, lebih tua, lebih mature dan sebagainya. Jadi itu dulu deh, lupain. Soal HAM gitu. maksud Anda? Ya, soal HAM 98 dan sebagainya itu berusaha dihilangkan gitu. Nah, efek muda, saya setuju sama Revo bahwa ini unsur menurut saya adalah Sandi efek gitu. Jadi orang dulu berpikir bahwa Prabowo Sandi akan terus mengangkat isu identitas sebagai cara dia untuk menarik pemilih, tapi kita lihat dalam perjalanannya itu masih terjadi, itu masih dilakukan dalam berbagai format, tapi isu ekonomi mereka perhatikan betul, dan tadi citra muda tadi. Sandi itu kan benar-benar kemana-mana dia mengatakan saya sudah 1000 titik, sekarang nambah lagi 1200, 1500. Dia mau bilang apa? Saya itu fit untuk melakukan itu semua, gitu kan? Terus gesturnya main basket, berenang dan sebagainya, lari, semua tuh adalah citra-citra kemudaan gitu. Dan
pengusaha, entrepreneur itu kan cita-cita anak-anak sekarang kan. Cita-cita. Iya. Cita-cita saya juga ingin melanjutkan dialog ini lebih lama lagi. Mas Andi. Cuma waktunya nggak cukup gitu. Kalau Sandi 1.500 kita cuma punya sisa waktu 20 detik lagi. Terima kasih atas perbincangannya. Kita mudah-mudahan ini bisa menjadi pengayaan pengetahuan untuk kita semua tentang situasi politik terkini dari para jurnalis senior. Terima kasih Mas Arief, terima kasih Mas Revo, terima kasih Mas Alto. Demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia. Saya Budi Adiputro, selamat malam.